Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Bun. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai berbagi praktik baik tentang apa Pak Sigit? Tentang budaya positif. Nah, ini ada dua calon guru penggerak yang akan menyampaikan. Yang pertama ada Bapak Sigit Wiono SPD dan yang kedua ada Pak Leo Zemi Kalter SPD. Dan langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita ke pemateri pertama, yaitu Bapak Sigit Wiono SPD. Pada beliau disilakan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya Bapak Ibu minta waktunya sebentar terkait dengan pengimbasan dari tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung tentang pengimbasan budaya positif di modul 1.4. Sebelumnya perkenalkan, kami berdua nanti akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Dalam hal ini kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Intinya di sini kami hanya melakukan pengimbasan terkait tentang budaya positif yang telah kami pelajari di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, saya boleh berdiri. Boleh ya Pak Nedi? Ya, boleh. Oke. Di situ sebelumnya kita akan menyampaikan tentang berbagi praktik baik, konsep inti budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia pendidikan kita mengacu kepada filosofi pendidikan KHD. Beliau merupakan Menteri Pendidikan yang pertama di RI kita, itu sebagai landasan berpikir kritis kita sebagai acuan dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam filosofi pendidikan KHD Ki Hajar Dewantara, ini beliau yang diangkat bahwa setiap anak terlahir membawa kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dari kata menuntun, tentu Bapak Ibu pernah melihat ketika seorang ibu, seorang ayah menuntun, tentunya itu posisinya di mana? Di depan, di samping, atau di belakang? Bapak Ibu, Samping. ya, di samping. Ya. Jadi kita harus selalu ada di samping anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi di dalam tuntutan, di acuan pendidikan kita diharapkan bisa menuntun. Jadi kita harus selalu ada di samping anak kita, Bapak Ibu. Kita lanjutkan pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi sebuah kebiasaan yang namanya budaya ya. Oke, kita lanjutkan. Makna disiplin. Perhatikan di sini makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi arti dari disiplin itu belajar. Jadi semuanya kita belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Oke, di sini ada juga, mari bersama-sama kita meluruskan miskonsepsi makna teori kontrol. Teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nanti di sini kita sebagai guru berusaha untuk mengontrol, ya. Sekali lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Oke, di sini ada stimulus respon. Perhatikan di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada perbedaannya ya. Ini saya contohkan hanya dua. Bapak Ibu bisa dilihat yang paling bawah apa itu stimulus respon sama teori kontrol. Jadi ada perbedaannya. Kalau di sini, kalau kita lihat tekankan di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di sini sifatnya dia permanen. Permanen itu salah. Tapi kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, murid melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Nah, itu tugas Bapak Ibu sekalian yang nantinya bagaimana kita mengarahkan anak. Lanjut ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Leo. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Leo Gauters, CGP Angkatan 07 dari Bangkuna. Jadi saya sedikit ingin menambahkan untuk yang perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan dan teori kontrol adalah semua perilaku yang memiliki tujuan. Contohnya seperti ini. Ketika anak itu dia sering terlambat, kita tidak sebagai guru tidak semata-mata langsung memarahi anak tersebut. Kamu salah, kamu tidak benar, dan kamu harus dihukum. Kamu mendapatkan poin. Itu adalah sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya, dan untuk kedepannya kita diharapkan memiliki teori kontrol dari pilihan itu, yaitu kita memberikan semua perilaku memiliki tujuan. Sebelum kita menjas anak tersebut, kita bisa melakukan mediasi kepada siswa tersebut. Mungkin kamu terlambat pada hari ini dan sebelumnya. Mungkin kamu ada tujuan atau ada alasan yang lain yang sehingga kamu terlambat. Jadi kita menggali informasi dari siswa tersebut. Siswa tersebut pun mengapa melakukan terlambat? Kenapa kok sering terlambat? Jadi kita gali dan kita arahkan. Mungkin dia sebelumnya dia membantu orang tuanya. Karena itu tidak bisa dipukul rata kepada setiap siswa. Mungkin memang ada kejadian siswa yang melakukan kesalahan itu disengaja, tapi kita tidak bisa memukul rata karena kita di sini tugasnya untuk membimbing siswa kita. Itu contoh sederhananya. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, ada kebebasan, kesenangan, dan semua ini ada di kebutuhan dasar setiap manusia.
Setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia itu pasti ingin disayang sebagai orang tua kita, teman kita, orang yang ada di sekitar kita, dan kita juga ingin diakui, diterima di masyarakat. Jangan sampai kita dianggap sebagai sampah masyarakat. Dan itu selanjutnya yaitu adalah penguasaan. Setiap manusia itu ingin bisa menguasai. Penguasaan artinya dia menguasai atau dalam lingkup itu yaitu kelas, kalau di sekolah kita di kelas atau di sekolah yang itu besarnya menjadi kepala sekolah, itu kebutuhan besar. Ada selanjutnya yaitu kebebasan. Setiap manusia itu pasti ingin memiliki kebebasan. Kebebasan itu harus dikontrol, tidak bisa bebas sebebas bebasnya. Dan selanjutnya yaitu adalah kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan. Kesenangan ini tidak bisa juga kita lepaskan karena semuanya pasti ingin bersenang-senang. Bisa lupa waktu, lupa tempat, lupa diri, lupa agama. Semua itu perlu ada pengontrolan. Selanjutnya Pak Sigit dilanjutkan materi. Kita akan melakukan bergantian materi karena untuk meningkat waktu yang dibutuhkan. Oke, Bapak Ibu, kami lanjutkan. Dan selanjutnya di sini dari apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Leo tentang kebutuhan dasar manusia, di sini ada 4 tadi sudah ya. Selanjutnya lihat di sini saya melakukan pembahasan langsung kepada anak tentang memenuhi kebutuhan dasar anak. Terutama di sini saya melakukan keyakinan kelas. Tepatnya kelas 11 MIPA 1 melakukan keyakinan kelas terkait dengan apa yang menjadi kesepakatan kelas yang disetujui oleh seluruh warga kelas, disepakati dan dilaksanakan, dan konsekuensinya anak tersebut memahami. Terus di sini saya juga memenuhi kebutuhan anak. Di sini sebelum saya mendapatkan nilai pada waktu PTS di bulan yang lalu, saya melakukan dan memberikan kisi-kisi sesuai apa yang telah saya berikan dalam pembelajaran, sehingga anak merasa senang karena materi yang dituangkan dalam soal anak merasa sudah pernah belajar. Jadi dia merasakan kesenangan dengan mendapatkan nilai yang menurut dia patut dia banggakan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada teori motivasi. Nah, di sini ada 2. Yang pertama motivasi dari luar atau eksternal. Yang kedua ada motivasi internal yang datangnya dari diri sendiri. Contoh motivasi eksternal yang dari luar di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti ini. Kita terkadang menemukan anak dia tidak telat. Karena kalau dia telat, dia takut akan kena hukuman. Jadi dia faktornya itu karena dorongan yang berasal bukan dari diri. Kalau dari diri saya yakin niatnya sekolah untuk mencari apa pasti datangnya dari diri anak. Ini bisa jadi mungkin ya, karena mungkin orang tuanya ayo cepat bangun, ini sudah siang, karena dia takut dihukum, akhirnya anak ini tidak terlambat, tapi dia motivasinya bukan dari diri. Yang kedua, ini masih motivasi eksternalnya. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh, misalnya ada seorang anak dalam satu keluarga, saya ingin mendapatkan peringkat, nanti saya diberikan motor. Nah, itu bukan faktor dari dalam juga, karena dia ingin mendapatkan hadiah motor itu, dan itu merupakan faktor eksternal. Karena apa? Karena motor. Bedakan dengan motivasi internal.
Ya, di sini tujuan disiplin positif nanti pembahasnya. Di sini contohnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling susah ya Bapak Ibu ya. Anak itu untuk menghargai dirinya sendiri, contoh tadi, ya benar berangkat dari rumah ke sekolahan tidak terlambat. Tapi faktornya dari dalam, memang dia niat belajar, gitu ya. Jadi ini akan membawa disiplin positif yang benar-benar disiplin lahir dari diri anak tersebut. Jadi yang bagus bukan dari faktor eksternal, tapi yang diharapkan kita itu bisa menumbuh kembangkan itu berasal dari internal setiap siswa-siswi kita. Jadi itulah PR kita kepada siswa-siswi, bagaimana kita menanamkan kesadaran dari internal masing-masing siswa. Gitu ya, Pak. Saya tambahkan Bapak Ibu, anak itu kebanyakan setiap kelas kalau saya tanya, dia itu datang dari rumah ke sekolah dia sudah tidak merdeka. Karena apa? Dari rumah itu sudah diopak-opak Bapak Ibu. Jadi dia itu berangkat dari rumah ke sekolahan, niatnya bukan dari diri. Kalau anak sudah dari rumah sudah dioprak-oprak, itu bukan merdeka. Gitu. Bapak Ibu pasti sudah tahu yang merdeka itu seperti apa. Ya, artinya itu PR kita, bagaimana anak itu kita tanamkan kesadaran dari dirinya. Artinya dia itu sadar, saya itu membutuhkan ini, saya itu ingin sekolah karena saya ingin minta. Nah, ini yang dibahas sama Pak Leoni. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan tadi, misalnya menghargai diri. Jadi biar saya dihargai orang, saya harus berbuat apa. Jadi timbul dari diri anak tersebut. Nah, tadi Bu Vivi benar sekali mengatakan bagaimana caranya gitu ya Bu. Nanti akan kita pelajari di segitiga restitusi. Segitiga restitusi, Pak. Oke, di sini juga saya mengambil dua posisi motivasi internal yang terdiri dari anak. Anak ini ketika istirahat, sebelumnya Bapak Ibu, karena saya membuat video pembelajaran, saya upload di YouTube dari tahun yang lalu sebelum saya mengikuti CGP. Jadi anak itu sudah saya kasih linknya, saya kasih alamat YouTube-nya. Saya bilang ke anak, ketik nama Bapak Sigit Spasiliono, cari apa materinya nanti keluar. Nah, ini saya ngambil ketika waktu istirahat. Ini contoh anak yang motivasinya dari internal. Anak ini belajar sendiri, mau. Beda yang ada, beda yang di sini nih ada ini, bergerombolan di sini. Dia mainan games. Oke, yang ini memenuhi kebutuhan anak juga. Anak, Pak, bosan matematika di rumah. Oke, saya penuhi di sini. Saya ngambil di tangga fotonya. Jadi saya simulasikan sebagai alat peraga. Waktu itu materi saya makan yang bisa saya langsung gunakan anak sebagai media pembelajaran. Di sini tertuang pembelajaran yang bermakna. Lanjut. Artinya apa? Ketika ini tadi saya tambahkan sedikit, kenapa kok Pak Sigit dalam materi pembelajaran matematika di luar ternyata tidak hanya pelajaran PJUK yang bisa melakukan pembelajaran di luar kelas yang menyenangkan. Artinya ketika siswa-siswi itu sudah merasa jenuh di kelas, Bapak Ibu bisa membawanya ke taman atau ke alun-alun sekolah atau kita sambil bermain. Jadi matematika itu bagaimana materi pembelajaran itu terasa menyenangkan. Jadi mereka itu melakukan dari dalam diri mereka sendiri, bukan dengan sukacita. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama,
maupun latar belakang. Oke, saya tambahkan Bapak Ibu, nilai-nilai universal selain 5 profil pelajar Pancasila ternyata ada lagi. Jadi profil pelajar Pancasila yang ada 5 dari poin 1 sampai 5 untuk kreatif dan berpikir kritis itu ya. Ternyata di sini banyak sekali akan dibedah nilai-nilai kebajikan ini. Lanjut Pak. Nah, di sini nilai kebajikan, ya nilai kebajikan apa di sini? Misalnya anak itu memungut sampah, membersihkan. Kebajikannya apa di sini? Kira-kira menjaga kebersihan. Jadi sama, ya ini tiket kelas. Lanjut. Nah, dari nilai kebajikan itu akan membentuk keyakinan. Ketika anak itu meyakini bahwa ini adalah perbuatan yang baik dan positif, akan membentuk keyakinan kelas di situ. Misalnya, angkat tangan sebelum berbicara. Ada lagi, berangkat kelas tepat waktu. Jadi nanti akan membentuk keyakinan dari hal yang sederhana. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Di sini ada nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Bisa tanggung jawab, bisa kan? Tanggung jawab karena dia sudah ngambil. Lanjut Pak. Nah di sini contohnya tadi saya jelaskan ya, tanggung jawab, menjaga ketertiban kelas, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tidak menggunakan narkotika, menghormati orang lain, berkomitmen dan tidak menggunakan narkotika dalam kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Ada nilai-nilai universalnya. Tidak berlari di dalam kelas. Ada keselamatan satu, keselamatan diri sendiri dan orang lain, dan keamanan. Nah di situ ada tindakan guru, ya. Nah ini perlu Bapak Ibu sekali lagi, ini sering kali kita lakukan. Tapi kita dulu tahunya ya ini salah, harus saya hukum. Kan gitu ya. Itu yang tertanam di benak kita Bapak. Oke, sekarang nih Kak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak? Sini apa ya? Kira-kira anak ini kalau dengan seperti ini, tindakan seperti itu, hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut yang ini nanti dulu. Lari mengelilingi lapangan ya, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pilihannya ada 2 ya Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Pak Dedi? Hukuman. Yang terakhir ini, maaf saya dalam input ya, di situ lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar biji lokal. Konsekuensi. Oke, coba kita lihat. Benar ya Bapak Ibu. Jadi Hukuman, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Mungkin saya boleh tanya,
saya tanya ya pada Bu siapa? Bu Sulis. Ibu Sulis tadi saya perhatikan jawaban Bu Sulis benar. Terus bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Kalau menurut saya kalau namanya konsekuensi itu kan dia itu melakukan suatu kesalahan itu dampaknya apa? Dia tahu kan basah ya Pak Meja. Jadi konsekuensinya apa? Dia harus ngelak. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dia tahu nih penyelesaiannya apa. Tapi ketika diberi hukuman, menurut saya kalau hukuman itu bukan memberikan sudah ya Pak, tidak memberikan anak itu memahami kesalahan. Justru ketika sebuah hukuman itu menimbulkan anak itu lebih Dendam. ada dendam Ada dendam di antara kita. Iya. Ya, nanti akan dibahas di teori kontrol juga ada ya. Iya. Videonya. Kalau hukuman itu tidak ada nilai positif, ini demi konsekuensi itu punya nilai positif yang mengarahkan ke kebaikan dan Iya. Dan anak itu untuk konsekuensi tahu apa yang harus dilakukan. tumpahin air gitu ya. Iya. Tapi contoh ya, peraturan di sekolahan ini dibuat siswa tahu nggak? Nggak tahu. Makanya dia jenisnya hukuman. Oke, ya lanjut Pak. Tadi ya. Nih sekarang setelah tadi Bu Sulis menjelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi, lihat di situ ada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namanya kita menghukum. Kamu harus lari apa? Itu harus terjadi. Tapi di konsekuensi sesuatu harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Nah, sama tidak itu? Kalau ini terjadi dan menyakitkan, tapi kalau konsekuensi enggak, karena dia tahu apa yang harus saya perbuat. Ya, sama-sama terjadi. Sama. Efeknya yang berbeda ya Pak. Ya, Dampak di hati. Dampak di hati terutama. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi biasanya kita dulu mungkin pernah SD, enggak. Jadi ketika SD atau pendidikan jenjang yang lainnya kita pernah dicubit sama guru atau kita nggak dicubit. Ini kan kalau dicubit kan fisik nih yang sakit. Kita dimaki-maki. Atau kalau di SMA ini kan ada misal ada guru yang suka maki-maki, siswa itu dimaki-maki. Itu nanti biasanya dia nanti akan merasakan sakit hati sampai kuat. Ya, ini adalah waktu panjang, ini pendek. Panjang. Kalau ini Waktunya pendek. Dia Karena pendek. hari ini saya dihukum disulis karena menumpahkan air tadi. Ya cuma itu aja ingatnya, karena itu dianggap dia itu konsekuensi. 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 Jadi kalau hukuman itu menyakitkan. Kalau hukuman seperti itu. Berarti kalau hukuman bahasanya sekarang bisa begini ya Pak maksudnya. Ya. Karena hukuman itu besar ya. Ya bagian dari besar dari itu. Maksudnya kalau dengan begitu apakah sistem menjadi lebih baik kan? Tidak semua begitu Pak. Iya, benar. Emang tidak. Pasti misalnya kayak anak saya bilang betul, kadang oke kadang enggak kan begitu. Jadi enggak. Kalau menurut saya enggak apa ya, enggak semua kasus bisa disamakan. Karena sama-sama soal kesulitan misalnya. Dengan kasus yang sederhana. Bagaimana tambahannya Pak? Lanjut. Ya benar kata Ibu, memang tidak selamanya pasti bisa dilakukan. Tapi kalau kita belum pernah mencoba membuat keyakinan, kesepakatan antara anak, itu saya katakan belum pasti yang benar. Kita harus coba kesepakatan. Karena jangan sampai kita juga sebagai pendidik itu menanamkan bibit dendam di siswa-siswa. Karena saya sendiri juga korban dulunya. Artinya ketika dulu itu pernah guru ini sampai sekarang juga kalau ketemu ada memang guru itu yang memang dia suka maki, suka artinya main fisik. Itu ketika ketemu kita jadi segarnya itu hilang. Tapi sama guru yang dia itu artinya dia itu menegurnya itu nggak harus marah-marah, nggak harus main fisik. Kita
kita begitu dewasa seperti ini ketemu itu kayak itu menghormati benar gitu. Kita sungkem benar sama beliau itu. Berbeda dengan yang sudah membuat kita sakit hati yang jangka panjang itu tadi. Saya Bapak Ibu, keyakinan kelas bisa Bapak Ibu aplikasikan di keyakinan rumah. Misalnya, ayo, nah itu besok kalau nggak ini, ayo apa? Nah, anak itu akan terus itu kontinu bersambung. Jadi biar tertanam. Memang itu suatu hal yang susah. Yes. Boleh tanya Pak. Ini aku kan ngikutin dari workshop apa? Dispo ya. Positif. Memang bahwa anak itu dia mempunyai kesalahan, tapi dia tidak perlu dihukum kalau di situ. Kenapa? Nanti itu tadi kalau memang dia dihukum itu akan menimbulkan kebencian, kebencian gitu. Kemudian kalau di disco itu bahwa anak punya kesalahan itu akan dipanggil. Nah, dipanggilnya itu bukan karena dia guru yang ataupun yang tugas yang berwenang itu memanggil anak itu bukan semata-mata dia menghukum, tapi bagaimana anak itu berpikir ketika dia punya kesalahan, dia harus memperbaiki diri gitu. Nah itu artinya tidak ada kebencian, kebalas-dendaman dan lain sebagainya. Maksudnya bahwa di situ anak harus sadar dengan kesalahannya itu. Kalau di dalam disco itu, Betul, Pak. Ya. So, kembali ke segitiga restitusi Pak ya. Biasanya sekarang itu dalam ya sebenarnya mungkin ya istilah hukuman itu sekarang itu jangan sampai terjadi pada peserta didik. Kalau peserta didik melakukan kesalahan, tentunya kan kita dari awal sudah membuat semacam peraturan. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa sih yang akan kamu kerjakan? Apa sih resiko yang akan kamu tanggung? Dan ketika siswa tadi melakukan pelanggaran, kita panggil anaknya, kita bina lah bahasanya, kita arahkan supaya dia tidak melakukan pelanggaran. Karena kalau sekarang masih menggunakan istilah hukuman, lari-lari di lapangan misalkan, atau dijemur di bawah bendera, itu adalah suatu hal yang menyakitkan secara fisik maupun mental kepada siswa. Dan itu sangat tidak bagus kepada siswa. Dan itu akan terkenang dari mulai dihukum sampai tua mungkin akan terniang. Tapi kalau kita bisa mengarahkan dan mengubah daripada siswa itu, nantinya di hari siswa itu akan menang kebaikan daripada. Terima kasih Pak. Memang benar. Artinya begini Bapak. Perbuatan fisik itu memang menyakitkan. Dan ada lebih menyakitkan lagi yaitu dia dimaki-maki itu tadi. Hatinya yang digores. Ini terjadi mungkin di beberapa sekolahan yang memang ada guru yang memang suka atau bisa dibilang mulutnya itu mulut sejiu. Kalau ingin itu kadang teman begitu mukul mulutnya gitu. Karena ya itu aja. Ya greget gitu loh. Karena memang kita mau ngomong budaya. Makanya ini PR kita semua. Bagaimana kita itu mempunyai budaya yang positif. Kita merubah tradisi lama yang bisa dibilang kolosal kan. Dan sekarang ini modern ini. Jadi, nah inilah saatnya kita membuat perubahan. Jadi intinya bahwa anak itu tidak menimbulkan kebencian, tapi dia menimbulkan rasa sadar. Contoh kayak di rumah saja ya, kayak anak salah dimarah itu dia tuh bukannya sadar malah takut, tapi dia membenci. Tapi kalau seandainya diarahkan, kemudian kesalahan kamu itu betul atau tidak seperti itu, nah itu dia akan lama-lama akan menjadi sadar gitu, tidak menimbulkan rasa tadi membenahi. Oke, sekarang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, kenapa di kurikulum Merdeka itu tidak ada peringkat?
Nah, nanti di sini akan dibahas penghargaan. Oke, next lanjut Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi yang dibilang sama Pak Salim. Ini segitiga restitusi namanya. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini di sini ya Pak Salim tadi untuk mencari solusi sendiri. Gitu. Kita sebagai guru hanya mendampingi tadi. Juga merupakan proses untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ya, mereka ingin menjadi tujuan kuliah. Jadi dia ingin menjadi apa? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Gayen dosen ya nanti di teori kontrol. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Di situ ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan adanya restitusi ini, hubungan antara guru dan siswa menjadi tawaran, bukan paksaan. Yang kita tawarkan ya, kira-kira apa yang harus kamu bisa lakukan supaya tidak terulang lagi. Karena itu akan nanti menjawab sendiri. Setelah itu dari kita bentuk keyakinan, yakin itu bisa. Nanti anak itu akan. Dan dia melakukannya dengan senang hati, bukan karena paksaan. Selanjutnya yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, potensi diri yang kita arahkan ini, anak ini bagaimana seperti itu. Terus kita arahkan, kita bimbing. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dasarnya apa anak itu? Tadi kan ketika anak melakukan salah pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Mungkin ada kasus ya, Pak saya lo diolok-oloknya tak tinju. Nah, kan alasannya kenapa? Sakit hati ya. Bukan kamu ninju dia, kamu salah. Kamu harus dukung karena kamu yang meninju. Tapi kita harus flashback ke sebenarnya apa sih alasannya. Yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tindakan segitiga restitusi nanti ya Pak. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Menyelesaikan solusi ya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, ini yang paling pertama dilakukan itu disarankan, tapi boleh ya, boleh tidak urutan karena di sini ada 3 sisi. Ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan jelas. Jadi contohnya misalnya nih Pak Wahyu murid saya, Pak Wahyu datang terlambat. Yang pertama menstabilkan identitas, jangan kamu terlambat, kamu salah. Salahnya contohnya satu kata misalnya Nak Wahyu, Bapak juga pernah terlambat. Pak Wahyu hari ini, Nak Wahyu hari ini terlambat. Nah itu dia akan menstabilkan. Jadi seolah kita pernah menjadi Pak Wahyu di posisinya Pak Wahyu. Dia menstabilkan. Bilang begini, setiap orang itu melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Ini kamu salah seperti ini, selanjutnya kamu mau bagaimana? Terus di situ ada validasi tindakan yang salah. Nah, untuk memvalidasi
kita validasi. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, itu validasinya. Penyebabnya apa? Kita tanya sama Pak Tanya Wahyu langsung Pak Wahyu. penyebabnya apa? Apa Pak Wahyu? Misalnya Pak Wahyu apa terlambatnya? Misalnya tidur kemalaman Pak karena tidak dibangunkan oleh ibunya atau istrinya. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan sebelumnya sudah kita tentu, ya. Jadi tanyakan itu keyakinan. Kira-kira kalau Nak Wahyu terlambat, konsekuensinya apa? Kita ajak ingat lagi ya, apa yang sudah kita buat kesepakatan ini. Merah putih. Lanjut Pak. Ya ini yang tadi kata-katanya menstabilkan identitas. Ini kata-katanya dulu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya itu contoh kata-katanya. Contoh kalimatnya seperti ini. Lanjut Pak. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, gitu ya. Contoh apa yang penting bagi kamu? Nih, Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Nah, ini contohnya kalau terlatih, ya kalau next Nah ini yang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalnya datang tepat waktu Pak. Nah, sekarang kamu datang tepat waktu enggak? Pasti anak itu ngomong tidak. Terus konsekuensinya apa di situ ya? Kelas idealnya itu seperti apa? Contoh, kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi kita benar-benar menggali potensi. Ya, ya benar. Oke, saksikan tayangan berikut ini ada video ya. Mungkin ibu nanti akan mengenal di video yang itu. Jadi langsung Saya putarkan ya video cuma sedikit. Jadi apa ya? Video langsung contoh penerapan di situ. Menarik. Nah, menarik. Lima posisi kontrol. Oh nggak bunyi? bunyi kok, bunyi Pak. Ini kan nanti. Oh iya, Kalau saya ngadi tadi apa? Yang pasifik ke pasifik itu Kontrak. ya nanti kan begini. Setelah ini video ini nanti lihat aja. Ya saya. Nah sambil saya jelaskan Bapak Ibu, 5 posisi. Apa itu di situ? Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Goldson dan contoh penerapannya. Perhatikan Bapak Ibu di situ 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Yang kedua posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau atau monitor. Yang kelima posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi kontrol tersebut, saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah. Oke, perhatikan posisi penghukum. Posisi di sini, si Naren ini ceritanya berangkat, dia telat, ketahuan bunuh tiket di posisi depan. Dengan nada yang tinggi di sini. Karena ketahuan di posisi penghukum ya Bapak Ibu. Ketika ini Maaf Bu, gitu ya jawabannya. Apa coba? Ini dengan bentakan si ibu.
Jadi di sini posisi dia membentak ya Bapak Ibu dengan nada yang kasar, dengan nada tinggi, dengan unjuk di situ. Malah ketika anak menjawab, dia akan menambah hukumannya. Jadi buat menjadi 5. Posisi penghukum menghadapi menunjuk Gajah tinggal, itulah membentak, membentak, menteng-teng lah itu ya. dengan verbal atau fisik. Di sini akan dibahas dampak posisi penghukum murid menjadi pendendam pasti. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuni. Sekarang yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Bedakan mimik anak itu. Ini sama Bapak. Masih galak. Cuma diturunkan. Kenapa kamu terlambat lagi, Mak? Ya Tuhan, gitu. Maksudnya seperti itu sebenarnya. Sering dia bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dituntut bapak kepala sekolah. Nanti sudah disangka tidak bisa bina kamu. Terus gimana ini? Maaf Bu, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku apa? Anak itu akan merasakan kesalahan karena di situ guru mengangkat dirinya dia nanti ketakutan akan ditegur kepala sekolah. Jadi si murid ini menunjukkan dari dalamnya dia merasa salah. Jadi itu posisi yang kedua. Yang ketiga ada membuat ini tadi ya, ini akibatnya suara cenderung melembut, tenang ketika gurunya ngobrol ya, menyampaikan Pelan tapi nyalain gitu. guru akan menyampaikan hal yang merasa kesalahannya ada pada murid. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, jadi gagal, rendah diri dan menarik diri dari dampak Sisi teman. adegannya masih adegan seperti yang tadi, dan ini tapi menggunakan posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini? Lambat lagi ya saya. Dia agak melunak. Jadi seperti teman. Menurut saya Kan teman, tapi teman juga. Berapa tuh saya? kalau kita sayang-sayangan Saya gimana? itu kalau sama Jerry gitu. Kenapa Jerry berantem lagi gitu ya? Jadi ibu Ekspresinya lebih lebih lembut. Terus ada yang lambat subuh. Gimana? sayang, kamu kenapa terlambat? Itu bapak yuk. Ayo ke bapak dulu. Gimana, Pak? Ya, anaknya Gimana, Pak? Kamu ini ada ya, apa emosinya saja? dekat ya sama anak ya. Jadi emosinya itu dekat. Nah, Sebenarnya kalau ada suaranya kena. suara guru akan ramah. Sebenarnya udah terpraktekkan sih di sini. Sudah Tapi ada aku lambat cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana lebih hangat. Kita akan melakukan senang dan akrab dengan Terapi. orang lambat dulu. Seneng ya jadi Kamu perlu diingat karena ini masih dorongan kalau yang eksternal. terlambat Masih ada dorongan eksternal. Jadi dampak posisi teman murid akan bergantung pada satu orang faktor. Dia senang dipuji dengan satu orang. kita akan tergantung. Nggak mandiri dia. Masih ada kelemahan. Masih ada kelemahannya untuk posisi teman tadi itu. Dia kalau nggak dipuji, dia nggak mau. Posisi pemantau atau monitor. Kalau lagi ya Bapak Ibu, yang diharapkan nanti adalah yang terakhir. Terakhir harapannya. Ya, Pak Leo, jadi mulai
bisa. dengan posisi teman lagi. Ya. Atau yang pertama tadi, Bapak Ibu. Kemarin apa program sekolah kita tentang jam berapa kita harus ke sekolah mana? Pak Liu beri anaknya saya ngomong. Ya. Paham Bu? Saya punya kelas atas dan istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jika nanti kamu jam sekian, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya nama. Ya Bu. Oke. Nah ini posisi yang terakhir Bapak Ibu. Ini belum ini masih membahas. Ya posisi pemantau. Pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bergerak ataupun menggunakan suara tinggi. Kita identitas diri positif. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini datar aja. Gak ada senyumnya. Di posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan kita semua ini bisa melakukan seperti ini. Jadi Bapak Ibu harap untuk fokus di sini dan bisa untuk mempraktekkan di setiap guru. Ya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini kemarin? Jadi menanyakan. Aku saya lupa secara hari semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tentu ya Bu. Setuju. Jadi apakah Haren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Apakah Haren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi kita menanyakan Bapak Ibu. Kalau ditanya belum gimana? Kalau ditanya dia ya kita harus bisa mau. Jadi banyak dia nggak tahu jawaban. Harus deketin lagi. Oh. Karena keyakinan kelasnya pertama belum dibuat Pak. Saya yakin kalau sudah dibuat tahu dia keyakinan kelas. Ya kan? Ya sebelumnya tadi kita harus buat keyakinan. Keyakinan Ya kelas. itu harus sepakat dulu. Tapi kalau langsung, ya itu tadi anak dia nggak tahu bahkan Harus jawab. buat keyakinan dulu, kesepakatan dulu ya. Minimal ini untuk apa namanya? Wali kelas yang punya keyakinan. Dan alhamdulillah sudah saya terapkan. Saya juga, ya ini contoh ya. Contoh itu Bu. Contohnya gini soalnya, saya baru kemarin itu stok berat. Kok dapat terkaporin itu baru kali ini loh. Ternyata saya terapkan itu benar, saya terapkan itu. Ya dulu kan nggak pernah dapat. Jadi dari pemimbasan CGP saya dapat. Dari yang tadi mungkin guru yang suka dia maki-maki, suka marah-marah, suka ini seolah sembuh kalau mau sadar tadi. Tapi kalau nggak mau ya apa Bu? Udah nggak ada, ya lagi nggak ada. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan, ya, hingga membuat murid dapat berjalan dan sebagainya. Gitu ya. Sudah ya Pak ya. Ya, kita cukupkan untuk videonya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Direkam Pak. Direkam. Refleksi direkam. Zoom. Oke. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi materi yang sudah disampaikan, pembahasan berbagi praktik baik dan budaya positif. Yang selanjutnya yaitu ada refleksi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siti dan Pak Dino telah memberikan pengetahuan tentang berbagi praktik baik itu budaya positif di sekolah, gimana cara memperlakukan anak yang baik supaya kita tidak jatuh pada siswa. Dalam
kegiatan penjelasan ini saya sangat senang bisa tahu bagaimana cara memperlakukan siswa dari mulai rumah, konsekuensi hingga restitusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan, makanya lagi kita membuat keputusan yang dimana kategori siswa paling tidak kita ya konsekuensinya dan cara yang paling baik untuk institusi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berada di penghujung acara. Atas kehadirannya dalam pembahasan kali ini, semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Sigit dan Pak Leo bisa kita amalkan, bisa kita praktikkan. Dan saya sebagai pemandu acara atau moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.